Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Amelia Vega dengan NIM 21422035 dari kelas Fikih Kontemporer A. Di sini saya akan membahas beberapa penjelasan mengenai fikih. Penjelasan pertama yaitu ada relasi fikih dan sains. Ada dua pola dasar relasi yang terbentuk antara fikih dan sains pada masa modern, yaitu ada pola integrasi dan pola non-integrasi. Pada pola integrasi, fikih dan sains terjalin hubungan yang bersifat mutualistik. Contohnya yaitu ilmu falak. Lalu yang pola non-integrasi tadi dibagi lagi menjadi dua, ada sikap independen dan ada sikap mendua. Contoh dari sikap independen adalah kebolehan sholat qashar dengan jarak tempuh 89 km. Lalu yang kedua tadi ada sikap mendua. Sikap mendua terbagi menjadi dua, yaitu sikap konflik dan sikap dialog. Contoh dari sikap konflik ialah melarang transplantasi dan donor secara mutlak dengan alasan transplantasi berdampak negatif terhadap keselamatan. Lalu yang kedua tadi ada sikap dialog. Contohnya, membolehkan transplantasi dan donor dengan syarat hal itu boleh dilakukan sebagai satu-satunya cara pengobatan yang dinilai efektif oleh dokter ahli, bukan untuk kepentingan komersial. Lalu, dukungan dari maqasid syariah terhadap relasi fikih dan sains berpacu pada contoh transplantasi organ manusia, yaitu bahwa maqasid syariah membolehkan transplantasi itu dilakukan jika kemaslahatannya untuk manusia tertuju pada penyembuhan. Moderasi fikihnya berarti transplantasi boleh dilakukan apabila dari pihak dokter, pihak penerima, dan pihak pendonor setuju untuk melakukan transplantasi sebagai satu-satunya cara pengobatan yang dinilai efektif oleh dokter, bukan untuk kepentingan komersial. Lalu penjelasan kedua yaitu ada relasi fikih dan kebudayaan. Wujud kebudayaan terbagi menjadi tiga, yaitu ada konsep, materi, dan aktivitas. Contoh dari kebudayaan konsep adalah seperti berjabat tangan dengan orang tua sebaiknya dengan cium tangan. Lalu contoh dari kebudayaan materi ialah seperti masjid. Dan contoh wujud kebudayaan aktivitas yaitu seperti tahlilan dan nyadran. Lalu dijelaskan juga secara metodologis. Ada tiga, yaitu yang pertama ada pendekatan historis, yang kedua ada rambu-rambu, dan yang ketiga ada pendekatan tekstual dan kontekstual. Tiga metodologi ini menjadi perangkat relasi fikih dan kebudayaan. Dukungan dari maqasid syariah terhadap relasi fikih dan budaya mengambil contoh yang berjabat tangan tadi. Berjabat tangan dengan orang tua sebaiknya cium tangan, karena dengan kita mencium tangan kepada orang tua untuk kemaslahatan umatnya menghargai yang lebih tua dan sopan kita terhadap orang tua. Lalu moderasi fikihnya mengambil contoh yang tahlilan. Ada sebagian umat muslim yang setuju dengan budaya tahlilan, dan ada juga yang tidak setuju dengan budaya tahlilan. Nah, moderasi fikih di sini menjadi penengah antara umat yang setuju dengan yang tidak setuju. Umat yang tidak setuju dengan tahlilan, maka harus menghargai umat yang setuju. Dan sebaliknya, umat yang setuju dengan budaya tahlilan melihat umat yang tidak setuju, maka harus dihargai juga. Tidak boleh memaksa harus ikut ke budaya tahlilan, karena setiap orang memiliki prinsip masing-masing. Lalu, penjelasan yang terakhir ada relasi fikih dan gender. Gender ialah melibatkan laki-laki dan perempuan untuk mengambil peranan masing-masing dalam kehidupan sosial. Dapat disimpulkan bahwa gender adalah dilihat dari peran perempuan dan laki-laki. Dukungan dari maqasid syariah terhadap relasi fikih dan gender contohnya adalah laki-laki dan perempuan boleh menjadi pemimpin dengan memenuhi syarat kompetensi apa yang ia lakukan. Lalu, moderasi fikihnya, gender tadi kan dilihat dari peran perempuan dan laki-laki. Lalu, melihat dari contoh sebelumnya, bahwa laki-laki dan perempuan itu sama-sama boleh menjadi pemimpin dengan memenuhi syarat kompetensi apa yang ia lakukan. Jadi, kita mengambil contoh dalam rumah tangga antara peran laki-laki dan peran perempuan. Laki-laki boleh berperan seperti perempuan dengan mengerjakan pekerjaan rumah
Dan sebaliknya, perempuan bisa berperan seperti laki-laki dengan bekerja. Namun, harus ada kesepakatan antara suami dan istri, dan tetap keduanya saling menghargai. Seperti istri tetap menghargai suami menghargai suami itu sebagai kepala keluarga, dan suami juga menghargai istri bisa dengan cara membantu pekerjaan rumah, dan yang terpenting keduanya, suami dan istri ini, tidak merasa keberatan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.